Video kali ini kita akan melanjutkan ya. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat proyek WBS ya. Di sini kalau di tampilan saya masih ada WBS, tapi kalau misalnya ini ketutup ya, seperti ini. Lalu, wah saya cuma punya project ya. Atau tampilan terakhirnya adalah WBS, kita bisa navigasi ada di sebelah kiri ya. Navigasi saja di sebelah kiri, di sini ada project ya dan macam-macam. Atau kita bisa klik project ya. Kita klik WBS-nya seperti itu. Jadi untuk project yang kita miliki terakhir ya, tentu. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan dengan membuat aktivitas ya, aktivitas pada proyek ya, aktivitas pada proyek. Aktivitas ini bergantung pada WBS. Kalau dalam hal ini bergantung pada WBS. WBS-nya paling tinggi adalah kalau di sini kita lihat WBS paling tinggi adalah WBS-nya proyek ya, atau di sini ditandai dengan project ID ya. Nah di situ. Kalau kita tadi sebelumnya belum membuat WBS ya, maka paling atas itu ya kita nambahin apa namanya di bawahnya daripada si project ID. Kalau kita sudah punya WBS seperti ini ya, kita bisa menambahkan apa namanya aktivitasnya ya. Kalau kita mau melihat contoh di sini ya, ini kita klik kanan. Caranya melihat adalah kita klik open project. Maka kita akan melihat tampilan daripada activities ya, langsung segera diarahkan ke sana. Nah, ini adalah contoh, ini contoh ya. Ini contoh daripada aktivitas dari proyek tadi yang namanya City Center Office Building ya, ini kalau nggak salah namanya. Kita bisa lihat ini di mana ya, di status ya, di nama proyeknya ya. Kalau di sini, oh di atas ada kelihatan City Center Office Building Edition ya gitu. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Nah kita coba untuk membuat apa ya, tampilan seperti itu yang dan detail yang seperti itu. Caranya juga sama, nanti klik kanan di bagian proyeknya, klik open project ya. Nah akan tertampil WBS-nya, karena kita sudah punya WBS maka akan tertampil WBS. Nah, aktivitas apa yang bisa ditambahkan? Karena kita sudah melalui nomor 3, kita lalu lanjut ke nomor 4. Di situ desain ada 3 aktivitas ya. 3 aktivitas. Kita bisa mulai dengan start project di sini, di bawah desain. Ya, caranya adalah sudah pasti di activities, kita klik kanan di sini, kita add. Ya. Nah, di sini kita tambahkan aja activity name ya. Karena yang kita tambahkan di sini sama ya, tabelnya kita lihat di atas kan ada WBS elemen ya. Ini desain, di bawah desain ada aktivitas 1, 2, 3. Nah, ada activity ID, activity name, activity type, dan juga original duration. Nah, kita tambahkan di sini tadi activity ID-nya sudah A1000 otomatis. Karena kalau kita lihat di project, saya kalau nggak salah di default ya. Nah, di sini activity ID prefix-nya sudah A. Jadi sama seperti yang ada di contoh. A1000, nanti akan nambah lagi A berapa gitu ya. Nah, nambahnya di sini increment-nya 10. Maka nanti sesuai dengan case study gitu ya. Nanti A1000. Kalau kita nambah lagi di sini nanti jadi A10.010 ya, 1010 sorry. 1010, lalu ada A1020, A1030. Sayangnya di sini tidak ada A1030. Nanti A1040 dan seterusnya ya. Nah kita kembali ke activities tadi. Jadi kalau kita nambah ini klik kanan, misalnya saya add di sini ya, betul ya A1010 ya. Nanti kalau klik lagi nanti nambah A1020 seperti itu ya. Nah activity ID, activity name, original duration tadi ya. Lalu kemudian ada tipe activity type ya. Activity type di sini tidak ada, tidak ditampilkan atau tidak tertampil. Ya, kalau mau ditampilkan sebenarnya bisa diklik kanan, kita coba cari ya di bagian kolom. Ya, jadi everything kalau tidak tertampil di atas kita bisa nyari. Di bagian mana ya? Activity. Activity, coba di sini ada activity type nggak? Di general, biasanya ada di general. Nah ini ada activity type, kita bisa nambahin, mungkin kita tambahin setelah activity name gitu ya, tambahin
kita apply akan tertampil di situ. Ya, ini task dependent ya. Oke, nah seperti itu. Jadi saya kira di activities, lalu di project kalau misalnya mau ditampilkan ini tinggal klik kanan aja kolom gitu. Ya, ini satu tips tambahan ya. Jadi kita klik di sini ya. Sebenarnya kalau tidak tertampil ya kita bisa cek di bawah ya. Semua lengkap di bawah. Ada general, status, ya, resource daripada satu activity, predecessor dan successor. Gitu ya. Oke, kita di sini lanjut. ASP 2010 Design Renovation. Tambahin dulu ya detailnya, yang lain nanti belakangan. Kalau misalnya di sini nggak bisa ya. Lalu di sini review and approve design, misalnya seperti ini ya. Oke. Activity ID sudah benar, activity name sudah benar. Lalu start milestone ya. Ini activity tab-nya ada yang beda. Start milestone, task dependent, task dependent. Jadi kita cek di sini semuanya masih task dependent. Maka yang pertama mau kita ubah menjadi start milestone. Caranya adalah double klik bisa ya. Satu kali klik aja. Kita bisa pilih start milestone. Atau misalnya kalau bingung di bawah ada ya. Bisa dipilih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita memilih start milestone ya, start milestone atau finish milestone, maka original duration-nya tidak bisa dirubah. Ya. Karena namanya milestone ya. Pencapaian yo cuman hari itu aja gitu ya. Oke, ini start project, start milestone. Kita di sini kita cek ya. Di sini juga sama ya, null duration. Lalu kemudian aktivitas 2 dan 3 15 hari, 15 day. Ya, di sini setnya 15 dan 5 seperti itu. Oke, lalu ya selesai untuk aktivitas desain ya, WBS elemen desain. Ya, kalau mau dilanjutkan silahkan ya, ada foundation, structure dan seterusnya ya, yang mana semua task dependent. Yang berbeda hanya di desainnya ada start milestone. Begitu. Jadi kalau mau menambahkan, misalnya saya mau menambahkan di structure, karena di sini ada structure ya, ada A10080 ya, misalnya di sini structure itu ada ya, lalu structure aja gitu ya. Jadi kalau dia di bawah structure ya tinggal klik kanan add, karena dia tidak berada di WBS level 1, 2, 3, tidak ada berada di level 3, maka dia di activity-nya ini berada di level 2. Oke, kalau misalnya ternyata ini bukan 1080 di sini, tapi saya maunya 1080, maka saya bisa klik di sini, bisa diedit 1080. Ya, seperti itu ya. Saya bisa edit ya, sesukanya gitu ya. Ya, jadi kodenya asal tidak sama, karena yang namanya activity ID tidak boleh sama. Ya, seperti itu. Ada dalam 4 hari. Ya, kita lengkapi lah, sudah selesai. Ini, yap, seperti itu. Oke. Nah, apa yang ditulis di sini, apa yang diketikkan di set di sini itu kita bisa lihat. Karena ya di sini ada tampilan start dan finish ya. Kalau start milestone ya tentu ada waktu startnya, finish yang ada. Tapi kalau kita milih finish milestone ya waktunya akhir finish ada, tapi startnya nggak ada. Itu bedanya itu. Ya. Itu yang biasa dipakai ya. Jadi kita bisa cek di 7 Maret 29. Ini masih 2011. Kita bisa cek, nah ini. Jadi semua sudah di situ. Oke, hal lainnya kita bahas di video lain lagi ya. Saya kira itu cukup untuk activity, bagaimana menambahkan aktivitas pada proyek kita gitu ya. Oke.